Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Untuk pertemuan kedua mata kuliah ilmu negara, kita akan bahas tentang hubungan ilmu negara dengan ilmu pengetahuan yang lain. Sebelum memulai perkuliahan, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, perlu saya gambarkan bahwa setiap ilmu pengetahuan itu saling berhubungan, saling berkaitan, saling beririsan dengan ilmu pengetahuan yang lain, termasuk yaitu ilmu negara. Nah, ilmu negara sebagai cabang ilmu pengetahuan sosial yang bekerja sama atau pengaruh dengan ilmu pengetahuan yang lain. Banyak sekali ilmu-ilmu pengetahuan yang lain yang berpengaruh terhadap ilmu negara. Misalkan ilmu politik, ilmu hukum, sejarah, hukum internasional, ekonomi, kebudayaan, filsafat, dan sebagainya itu pasti akan berpengaruh terhadap ilmu negara. Nah, setiap ilmu pengetahuan itu pasti akan berujung pada ilmu filsafat. Begitupun dengan ilmu negara. Ya, ilmu negara itu ujungnya pasti juga akan berhubungan dengan ilmu filsafat. Nah, ilmu negara itu mempunyai hubungan dengan ilmu lain secara umum dan juga berhubungan dengan ilmu lain yang hubungannya khusus, ya. Nah, ilmu negara mempunyai hubungan dengan ilmu lain yang mempunyai hubungan khusus karena mempunyai objeknya sama, karena kajian penelitiannya sama, itu tentang negara, yaitu ada beberapa ilmu pengetahuan yang objeknya sama tentang negara, yaitu ada hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan ilmu politik, hukum internasional, dan juga perbandingan HTN, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan hubungan ilmu negara sebagai ilmu sosial yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan lain secara umum, misalkan ada filsafat, sosiologi, ekonomi, psikologi, sejarah, ilmu-ilmu tersebut pasti akan mempengaruhi ilmu negara, namun secara umum, ya. Tapi secara khusus yang hubungannya terkait objeknya sama, kajian penelitiannya sama tentang negara, yaitu ada hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, ilmu politik, perbandingan HTN, dan seterusnya. Nah, jadi ilmu negara itu sangat diperlukan sebagai langkah awal atau persiapan sebelum teman-teman nanti akan mempelajari ilmu-ilmu selanjutnya, ya, ilmu-ilmu HTN, ilmu HAN, hukum internasional, ilmu politik. Itu harus lebih dahulu mendapatkan ilmu negara, ya, karena ini bersifat teoritis sebelum nanti akan mempelajari mata kuliah yang bersifat lebih praktis. Mari kita lihat hubungan antara ilmu negara dengan ilmu-ilmu lain yang kajian objeknya sama tentang negara. Yang pertama adalah hubungan ilmu negara dengan hukum tata negara. Nah, ilmu negara ini melihat negara secara umum, secara abstrak, secara universal, sehingga teori-teori yang ada dalam ilmu negara itu bisa digunakan di negara manapun, tidak terikat waktu, tidak terikat tempat, dan tidak terikat keadaan tertentu. Dan ilmu negara, teori-teori dalam ilmu negara ini tidak bisa digunakan secara langsung, ya, karena bersifat teoritis, sangat teoritis. Sedangkan ilmu hukum tata negara ini melihat negara secara khusus, konkret, terbatas waktunya di negara tertentu, kemudian terikat di negara mana dan keadaannya seperti apa, sehingga hukum tata negara ini lebih praktis, lebih realistis, dan membumi karena bisa digunakan secara langsung di negara tertentu, ya. Kalau ilmu negara itu cakupannya sangat luas, universal, ya, bisa digunakan di negara manapun. Kalau hukum tata negara itu membahas negara di negara tertentu. Misalkan hukum tata negara membahas tentang
peraturan perundang-undangan di negara Indonesia atau di negara Malaysia atau di negara manapun. Kemudian membahas lembaga negara, hubungan antara lembaga negara, tujuan dan fungsi lembaga negara, hubungan antara lembaga negara dengan warga negara, mengatur pemerintah daerah dari pusat sampai desa dan seterusnya. Contohnya seperti apa? Hukum tata negara itu terikat oleh waktu, terikat oleh tempat, dan terikat oleh keadaan. Misalkan hukum tata negara di Indonesia, pembahasan pertama tentang proklamasi, jelas waktunya yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Tempatnya jelas di Jakarta, Indonesia. Keadaannya jelas untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Jadi jelas hukum tata negara itu konkret dan lebih membumi dan keadaan dan di negara tertentu. Berbeda dengan ilmu negara yang masih abstrak dan berlaku universal di negara manapun. Sehingga bisa dikatakan bahwa ilmu negara itu tidak mementingkan bagaimana hukum harus dilaksanakan, bagaimana hukum itu harus ditegakkan dalam masyarakat, bagaimana hukum itu harus diimplementasikan. Karena ilmu negara tidak berfokus kepada bagaimana hukum itu harus dipraktekkan di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan hukum tata negara itu lebih terfokus bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, harus diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, sebelum kita nanti belajar hukum tata negara di semester selanjutnya, maka kita harus terlebih dahulu belajar tentang ilmu negara. Karena dengan kita belajar ilmu negara, maka kita akan lebih tahu dasar-dasar teoritis terkait hukum tata negara. Dengan demikian, ilmu negara itu akan memberikan dasar-dasar, memberikan fondasi untuk mempelajari mata kuliah hukum tata negara. Hubungan yang kedua adalah hubungan antara ilmu negara dengan hukum administrasi negara. Sebenarnya hubungan antara ilmu negara dengan hukum administrasi negara itu tidak jauh berbeda dengan hubungan antara ilmu negara dengan hukum tata negara yang sudah kita bahas di slide sebelumnya. Karena ilmu HTN atau hukum tata negara itu dengan hukum administrasi negara itu sangat dekat sekali hubungannya karena objeknya sama, itu tentang negara. Nah, muatan hukum administrasi negara itu tidak terbatas pada hukum positif saja, tetapi semua teori, semua asas dan faktor-faktor yang melatar belakangi terbentuknya hukum administrasi negara itu diperoleh dari ilmu negara. Nah, ketika kita mempelajari ilmu hukum administrasi negara, maka teori-teori yang ada dalam ilmu negara itu bisa digunakan sebagai batu loncatan untuk mengimplementasikan hukum administrasi negara. Sehingga ilmu negara ini akan semakin dapat dipahami jika kita menggunakan contoh-contoh dalam ilmu hukum administrasi negara ketika kita berbicara tentang sendi-sendi negara. Jadi begitu dekatnya, jadi sehingga kita jika ingin belajar ilmu hukum administrasi negara harus terlebih dahulu kita belajar tentang ilmu negara sebagai fondasi, sebagai dasar untuk belajar hukum administrasi negara. Hubungan yang kedua adalah hubungan ilmu negara dengan ilmu politik. Nah, ilmu politik ini merupakan implementasi dari ilmu negara, ya. Sedangkan ilmu negara adalah teorinya. Nah, ilmu politik ini merupakan induk dari ilmu negara. Jadi seseorang itu kalau ingin berkecimpung, ingin bergerak di bidang politik harus terlebih dahulu belajar ilmu negara. Harus mengetahui tentang ilmu negara. Namun ilmu politik ini tidak diajarkan di fakultas hukum, tetapi diajarkan di fakultas-fakultas ilmu sosial, ya, seperti FISIP seperti itu. Sehingga ilmu politik ini merupakan sosiologi dari ilmu negara. Kalau ilmu negara ini menggunakan metode yuridis, menggunakan metode hukum, sedangkan ilmu politik ini menggunakan metode sosiologis. Ya, jadi praktek di dalam bermasyarakat lebih implementatif, lebih aplikatif seperti itu. Ya, jadi para politisi kita itu harus tahu tentang ilmu negara karena akan berkecimpung merumuskan kebijakan-kebijakan di negara.
Ada pendapat para ahli ya yang mengaitkan antara hubungan ilmu negara dengan ilmu politik, yaitu Herman Heller menyimpulkan bahwa perbedaan ilmu negara dengan ilmu politik yaitu yang pertama, ilmu politik itu merupakan ilmu pengetahuan praktis ya yang ingin membahas keadaan dalam kenyataan. Sedangkan ilmu negara itu adalah ilmu pengetahuan yang bersifat teoritis ya, lebih mementingkan hal-hal yang bersifat normatif. Kemudian yang kedua adalah ilmu politik itu merupakan sifat-sifat dinamis dari negara. Artinya proses kegiatan dan aktivitas negara, perubahan-perubahan negara yang terus-menerus disebabkan oleh kelompok-kelompok yang ingin memperjuangkan kekuasaan. Sementara ilmu negara lebih mementingkan segi statis dari negara. Kemudian ilmu negara itu lebih tajam konsepnya dan lebih jelas metodologinya, sementara ilmu politik dianggap lebih konkret dan realita dalam kehidupan bermasyarakat. Dan ilmu negara ini lebih mendapatkan perhatian dari ahli hukum, sementara ilmu politik itu lebih mementingkan, lebih tertarik terhadap ilmu politik ya. Ahli sejarah, ahli sosiologi itu lebih tertarik pada ilmu politik. Ini pandangan Herman Heller terkait hubungan ilmu politik dengan ilmu negara. Tentu masih banyak lagi pandangan-pandangan ahli yang lain terkait hubungan antara ilmu negara dengan ilmu politik. Selanjutnya, hubungan antara ilmu negara dengan ilmu hukum internasional ya. Jadi ilmu hukum internasional itu terdiri atas dua bidang, yaitu yang pertama adalah hukum perdata internasional, yang kedua adalah hukum publik internasional. Kalau hukum perdata internasional itu hukum yang mengatur hubungan antar warga negara dari negara satu dengan negara yang lain dalam hubungan internasional. Sedangkan hukum publik internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara yang satu dengan negara yang lain dalam hubungan internasional yang bersifat publik. Jadi kaitan atau korelasi hubungan ilmu negara dengan hukum internasional yaitu mengacu pada hukum publik internasional ya. Jadi objek ilmu negara dengan ilmu hukum internasional sama tentang negara, tapi kalau ilmu negara itu lebih bersifat abstrak dan universal, sedangkan hukum internasional itu membahas negara yang lebih konkret dalam hubungan kerjasama antar negara. Hubungan selanjutnya adalah hubungan ilmu negara dengan ilmu hukum. Secara sederhana, dalam teori kedaulatan negara, bahwa hukum merupakan kehendak negara. Jadi negara ini memiliki kewenangan, memiliki otoritas untuk memerintah. Negara juga mempunyai kewenangan untuk memaksakan kehendaknya kepada warga negara. Nah, negara itu merupakan bentuk ikatan antara warga negara, antara masyarakat, antara manusia-manusia yang tinggal di suatu negara tertentu. Ya. Sehingga bisa dikatakan bagaimana jika negara tanpa hukum? Pasti kacau. Begitupun sebaliknya. Jika hukum tanpa negara, maka tidak bisa, ya, akan tumpul seperti itu. Namun hukum ini juga berlaku secara universal, berlaku secara umum. Sifatnya untuk semua, ya, tidak diskriminatif. Itu adalah hukum, diberlakukan untuk semuanya, seluruh masyarakat. Perbandingan selanjutnya adalah hubungan antara ilmu negara dengan perbandingan hukum tata negara. Nah, ilmu perbandingan hukum tata negara ini bertugas untuk menganalisis secara teratur mengenai sifat yang melekat pada negara, kemudian faktor-faktor yang menimbulkan, yang mengubah atau menghilangkan suatu negara dan lain-lain. Nah, selain itu ilmu perbandingan hukum tata negara juga menyelidiki perbandingan antar negara-negara, kemudian menetapkan bagian-bagian unsur-unsur sifat-sifat secara umum dari negara yang merupakan genus suatu bangsa. Jadi memang perbandingan hukum tata negara ini sifatnya adalah komparatif, perbandingan. Nah, hasil penyelidikan dari ilmu negara ini bersifat
umum yang menjadikan dasar sebagai pondasi akan menjadi dasar bagi penyelidikan ilmu perbandingan hukum tata negara yang selanjutnya akan menerangkan, akan membandingkan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Nah, jadi itu tadi penjelasan mengenai hubungan ilmu negara dengan ilmu pengetahuan yang lain yang objeknya sama tentang negara. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.